Halo, kembali lagi dalam seri metode numerik, masih membahas terkait dengan pencarian aproksimasi akar dari suatu persamaan. Untuk video ini akan membahas metode titik tetap. Oke, untuk metode titik tetap adalah metode pencarian akar suatu persamaan fx sama dengan 0 secara terbuka. Ya. Jadi perbedaannya antara metode terbuka dan metode tertutup itu kalau metode terbuka tidak lagi membutuhkan namanya selang dan juga suatu akar yang terdapat pada selang. Jadi untuk metode titik tetap kita cukup diberikan atau cukup menggunakan sebuah nilai inisiasi awal x0. Jadi x0 ini sangat penting untuk atau dalam metode titik tetap yang nantinya akan dijalankan secara terus-menerus sesuai dengan langkah iterasinya. Langkah iterasinya itu memanfaatkan pengubahan bentuk dari persamaan fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Nah, persamaan x sama dengan gx inilah yang nantinya akan kita ubah menjadi prosedur iterasi, di mana x-nya akan menjadi xi plus 1, sementara gx-nya akan menjadi gxi. Ya. Jadi ini akan dilakukan secara terus-menerus, mencari x0, maaf, mencari x1 menggunakan x0, kemudian mencari x2 menggunakan x1, dan seterusnya sampai mencari x n plus 1 sama dengan gxn, tetapi dengan kondisi pemberhentian ketika perbedaannya atau galat absolutnya, itu kurang dari sama dengan suatu nilai toleransi yang diberikan. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah harus hati-hati dalam memilih tebakan awal. Karena kalau tebakan awal atau nilai inisiasi awal akar yang tidak baik dapat menyebabkan iterasinya divergen. Nanti kita bisa lihat dari contoh soal. Tapi sebelum ke contoh soal, kita mau lihat bagaimana yang dimaksud dengan pengubahan dari fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Nah, misalkan saya punya persamaan yang dimiliki itu adalah fx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Ya. Jadi persamaan lengkapnya adalah x kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, ada beberapa cara dalam mengubah fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Nah, cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah menambahkan variabel x terhadap dua ruas. Jadi di ruas kiri ditambahkan x, di ruas kanan ditambahkan x juga. Nah, hasilnya adalah x kuadrat ditambah x min 1 sama dengan x. Nah, x kuadrat ditambah x min 1 inilah yang bertindak sebagai gx. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0, min 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan, dan kedua ruas kita kalikan dengan x menjadi x pangkat 3 sama dengan x. Kemudian cara yang lainnya, kita bisa menggunakan x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0, kita pindahkan min 1 ke ruas kanan, dan kita bagi kedua ruas dengan x, sehingga menghasilkan x sama dengan 1 per x. 1 per x inilah yang akan bertindak sebagai gx. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi cara kita untuk mengubah fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Ini adalah salah 3 dari contohnya, seperti itu. Nah, kita coba menggunakan contoh pengubahan x gx yang pertama, yaitu menjadi x kuadrat ditambah x min 1 sama dengan x. Nah, dengan menggunakan prosedur iteratif, artinya x di sini akan menjadi x plus 1,
Sedangkan x kuadrat plus x min 1 ini akan menjadi xi kuadrat ditambah xi dikurang 1. Nah, ketika kita diberikan nilai inisiasi awalnya atau tebakan awalnya adalah x0 sama dengan 0, maka x1 itu sama dengan kita memasukkan saja langsung 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Artinya, x1 kita sama dengan min 1. Nah, untuk nilai x2-nya itu sama dengan nilai x1-nya yang kita masukkan tadi. X1-nya adalah min 1. Jadi min 1 kuadrat ditambah min 1 dikurang 1 sama dengan min 1 juga. Nah, ini sudah bisa ditebak bahwa nilai x3 sama dengan min 1, x4 sama dengan min 1, dan ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai dengan x yang mungkin bisa dikatakan lebih tinggi. Ya. Nah, tapi di sini nanti akan kita lihat bahwa ada proses pemberhentian dari nilai x-nya. Ya. Jadi kalau misalnya di sini sudah terus-menerus nilainya, maka nilai x ini yang sama dengan min 1 adalah nilai yang konvergen ke akar. Dan ini merupakan nilai yang valid menjadi akar dari persamaan x kuadrat min 1 sama dengan 0, karena min 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan pengubahan x sama dengan gx yang sama, tetapi kita menggunakan tebakan awal yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya punya x0 sama dengan 2, maka x1 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 5. Ya, ini x2 nih maksudnya. X2 sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 29. Nah, X3 ini karena kita memasukkan angka 29, maka sudah bisa ditebak nilainya akan ratusan. Ini ya maaf, ini bukan ribuan, tapi ratusan ya, karena 30 kuadrat masih bernilai 900. Nah, bayangkan kalau misalnya nilai 900 ini dikuadratkan lagi, ya akan menjadi puluh ribuan. Dan dugaan kita, semakin besar indeksnya, maka nilai X ini akan menuju tak hingga. Inilah yang disebut sebagai solusi divergen, dan ini tidak bisa kita ambil sebagai solusi hampiran akar suatu persamaan. Kemudian, kembali lagi ke bagian non konvergen, ketika kita melihat bahwa pada iterasi yang sekarang dan iterasi yang sebelumnya, itu memiliki galat yang kurang dari suatu nilai toleransi, maka iterasi bisa diberhentikan. Contoh, pada nilai X1 dan X2, ini sama-sama nilainya min 1. Ya, artinya memiliki galat absolut sebesar 0. Misalnya dengan nilai toleransi yang diberikan adalah 0,01, maka secara otomatis iterasinya bisa berhenti ketika indeksnya sama dengan 2. Jadi, ketika X2 sudah berhenti, maka nilai X2-nya ini akan menjadi hampiran akar bagi persamaan yang diberikan. Ya, tapi kita bisa lihat sendiri bahwa min 1 sudah merupakan akar dari persamaan. Demikian untuk video terkait dengan metode titik tetap. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.